Apa benar ini motor yang paling enak? Ya, ini kita mau cobain motornya karena kita penasaran. Dia benar-benar berani ngomong dia adalah motor yang paling enak. Seenak apa sih ya? Kita cobain aja. Maka Cavalry yang harganya 35 jutaan ini, 35,8. Dan kayaknya lagi ada diskon sekitar 2 juta katanya, cashback. Tapi kita akan fokus ke apa aja yang enak di motor ini. Nah, kita fokus ke tenaganya, kenyamanan, terus posisi riding, terus gimana kalau bawa barang, apakah semua itu enak, apakah approve keenakannya. Jangan kemana-mana, kita bahas satu persatu, kita lihat dulu motornya seperti apa. Kita bahas sedikit mulai dari bentuk dari motor ini. Bentuknya adalah skuter elektrik. Jadi ya mirip sama skuter matic lah ya. Badannya gede, jadi kalau di kira-kira ya dimensinya tuh mirip sama Honda ADV lah ya. Dia juga tinggi, ground clearance-nya juga tinggi juga, jadi nggak khawatir ketemu polisi tidur. Dan bannya lumayan gede nih. Dia pakai diameter 14 inch dan di belakang dia pakai lebar 130, di depan 110. Jadi secara proporsi motornya itu kelihatan gemuk gitu ya. Begitu juga dengan bodinya. Semua lampunya sudah LED, di depan dan di belakang. Di depan malah kayak lampu proji ya, sebenarnya di depannya bilet. Terus di belakang juga seperti itu. Depan juga ada position lamp, semua lampu sennya semua LED dan ada hazardnya. Lalu joknya dia berundak depan dan belakang walaupun nyambung ya. Dan di belakang sudah disiapin ada footstep di samping sini. Lalu dia nggak punya spakbor belakang, spakbornya kecil di belakang sini, tapi ada mudguard gede di bawah, jadi bentuknya agak-agak sporty ya. Lalu di depan itu ada stang yang terbungkus, dan itu ada semacam batang di tengahnya, itu ternyata bisa pasang gantungan di stang ini. Mirip sama PCX ya, misalnya PCX kan pakai PCX yang lama tuh stangnya expose dan dia bisa dipasangin kayak gantungan barang di sini. Dan bisa buat taruh holder handphone juga di sini. Ya oke lah dipikirin sama Maka di sana ya. Makanya kalau Anda mengandalkan motor ini standar, nggak ditambah-tambah apa-apa, Anda cuma bisa naruh barang di 2 tempat. Satu di bagasi di bawah jok ini, kapasitasnya sekitar 40 liter, gede banget. Sayangnya nggak masuk helm, nah itu sayangnya lagi. Nah dia ada rongga di bawah sini, itu bisa buat naruh charger, jadi chargernya bisa kita bawa kemana-mana ya. Jadi nggak menyita ruang lagi. Ruangnya ada selongsong di dalam sana. Sayangnya ini beberapa kali saya coba nyuci motor ini ya, itu di bagian sana itu kayak tampias gitu loh. Jadi masuk ke dalam itu airnya. Jadi yang di dalam itu memang di sini tulisannya ya jangan terkena air. Jadi hati-hati. Jadi kalau mau nyuci misalnya dibawa ke cucian motor nih, kalau bisa motor ini jangan di steam di bagian sininya karena ini banyak kabel di sini, kayaknya kontrolernya di sini, baterainya di sana, jadi tolong hindari di bawah jok ini dari air ya. Lalu di dalam sini juga ada tempat penyimpanan buat naruh handphone, cukuplah 1 handphone, lalu ada chargernya, jadi Anda tinggal bawa kabel, Anda mau pakai USB Type A, Type C, itu ada di sini dua-duanya. Sayangnya di motor ini lagi nggak berfungsi, nanti kita tanya ke Maka apakah emang harusnya berfungsi atau bagaimana. Mudah-mudahan kalau Anda beli motor ini, itu soket itu berfungsi dengan baik. Karena sangat membantu ya buat beraktivitas harian. Oke, motor ini punya baterai yang sangat gede. Kita nggak bisa lihat baterainya karena baterainya tersimpan di dalam sana. Dan punya motor yang lumayan gede juga, jadi tenaganya enak, bisa jalan jauh. Jadi kita akan cobain nanti seperti apa. Dia punya baterai 4 kW, itu gede banget ya, 4 kWh. Sementara hub motornya ada di bawah sini, jadi dia menyatu dengan roda. Itu dia sebutkan 9 kW, 9 kW, tapi itu peaknya. Tapi nggak ada data sih mengenai bagaimana rated outputnya. Ratednya mungkin sekitar 4-5 kW, sekitar itu. Tapi itu juga udah enak banget harusnya. Posisi riding, nah itu yang akan kita cobain nanti. Kita akan langsung aja ganti, tapi sebelum ganti kita kenalin dulu beberapa fitur di sini. Dia fiturnya
sebenarnya standar motor listrik ya. Standar motor listrik. Jadi ada fitur riding mode. Riding mode-nya agak beda sebenarnya sama motor listrik lain. Karena dia punya riding mode 2, namanya high torque sama high regen. Kenapa high torque dan high regen itu dua riding mode yang sangat berbeda. Kalau high torque tuh Anda bisa ngebut sampai 105 km per jam. Kalau high regen Anda bisa paling sekitar 55 km per jam maksimum. Tapi kalau high regen Anda bisa ngecas baterai sambil jalan. Jadi kalau Anda tutup gas, otomatis dia akan kayak ada engine brake gitu ya, sehingga dia akan ngembaliin ngecas baterainya lagi. Tapi kayaknya kedua riding mode ini beda banget rasanya, nanti kita cobain. Dan pertama kita akan cobain dulu riding position dari motor ini seperti apa. Motor ini punya berat 130-an kilo, jadi kalau dipindah-pindahin motor ini agak berat ya rasanya ya, terutama di bagian belakang karena dia hub motornya di belakang. Kenapa hub motor dia tidak seperti ya mungkin Alfa gitu yang pakai mid drive ya? Jawabannya makasih. Kapan lagi pakai hub drive? Karena kalau motor bensin nggak bisa pakai hub drive ya, iya deh, bener sih. Oke, ini adalah posisi riding saya. Tinggi saya 185 cm. Dan ini motor enak banget posisi ridingnya. Harus diakui karena tidak seperti motor listrik rata-rata yang deknya tinggi. Sehingga saya posisi lutut sama pantat saya masih lumayan lurus. Biasanya kalau motor listrik yang dari Cina ya, terutama ya, itu saking tinggi decknya saya naik begini jadi kayak jongkok gitu ya, itu nggak enak banget. Dan ini enak, dia posisi ridingnya ada deck di bawah sana yang bisa punya dua posisi, mau agak selonjoran, tapi kalau Anda tingginya sama saya nggak akan bisa selonjoran, yakin fix. Mungkin kalau Anda punya tinggi postur 165 di bawah itu mungkin bisa agak selonjoran motor ini. Nah, buat tinggi joknya cukup moderat, jadi kalau Anda 165 pun harusnya masih bisa mengontrol motor ini dengan baik pada saat parkir atau nyelip-nyelip. No problem. Posisi stang yang enak nih. Satu lagi ya, buat Anda yang punya postur tinggi sama saya, itu paling deg-degan adalah pada saat mau nyelip-nyelip. Nah, ini enak banget karena stangnya, walaupun kita belok patah, dia nggak yang segitunya mentok ke bagian paha. Jadi pahanya masih bisa ini dikit sehingga dia nggak mentok. Masih oke lah. Harapan saya sih kalau andai dia bisa sedikit lebih tinggi, walaupun nggak terlalu lebar ya, tapi kalau bisa sedikit tinggi, terus agak ke depan sedikit, nah itu pasti lebih nyaman lagi. Oke, kita riding pakai motor ini. Bagaimana posisinya pada saat riding? Karena pada saat diem seperti ini, approve motor ini posisi ridingnya enak. Let's go! Seberapa enak motor ini? Sebelum jalan, kita coba fitur yang cukup berguna, yaitu fitur mundur. Anda cukup tekan tombol di kiri dan tahan, lalu grip gas di pelintir, motor akan mundur perlahan dengan kecepatan 3 km per jam. Lumayan sih buat parkir kalau mundur dan nanjak. Nah, ini nih enak yang pertama. Lalu, enak yang kedua, posisi riding ternyata memang enak. Ada dua posisi kaki di deck yang bisa bikin lumayan selonjoran. Nah, motor ini terasa empuk banget, baik busa joknya maupun bantingan suspensi. Buat riding sendirian, Cavalry terasa mantap, rasanya padat, mungkin karena memang motornya agak berat. Kena guncangan jalan, suspensi bisa meredam dengan sangat baik. Sayangnya, ada juga nggak enaknya nih, karena saking empuknya suspensi jadi terlalu lembut dan terasa mengayun kalau buat boncengan. Apalagi kalau sudah agak kencang, kalau ketemu polisi tidur, kami kerap merasakan shock depan dan belakang mentok. Nah, karakter suspensi ini memang enak kena jalan jelek saat riding sendirian. Belok di kecepatan tinggi pun lumayan mantap. Ban Maxxis lengket banget dengan aspal. Tapi kelembutan suspensinya kurang akomodatif buat Anda yang suka gaya riding agresif. Jadi kalau tikungan dengan aspal yang agak keriting, goyangan bodi cukup terasa. Lalu, enak yang ketiga adalah akselerasi. Nah, motor ini memang terasa lembut pada saat akselerasi awal. Nggak ada sentakan sama sekali. Lebih enak lagi karena masih bisa ngegas meskipun tuas rem ditarik. Karakter gas mati kalau rem ditarik ini memang suka bikin kagok ya. Untung nggak kerasa di Maka Cavalry ini.
Meski tarikan awal halus, motor begitu jalan, tenaganya nggak habis-habis, kuat banget tarikannya. Malah bisa ngebut sampai 103 km per jam. Sebenarnya sih masih bisa lagi ya, tapi sayang kami harus ngerem. Ya sebenarnya sih jarang juga ya bisa pakai kecepatan tinggi di Jakarta ini. Bisa sampai 103 km per jam dengan riding mode high torque. Sementara ada riding mode high regen. Nah, tarikan dibatasi nih pada riding mode high regen ini dan hanya bisa lari maksimum 55 km per jam. Bedanya di mode ini ada engine brake yang merupakan fitur regenerative braking untuk ngecas ulang baterai sambil deselerasi. Ya, kayaknya fitur ini cakep ya kalau sering ketemu turunan. Sayangnya, regenerative braking ini tidak tersedia di mode high torque. Padahal sebenarnya kalau kecepatan tinggi, enak nih bisa ngecas sambil lepas gas. Jadi di mode high torque itu motor akan terasa glosor saja kalau Anda lepas gas. Maka Cavalry ini disenjatai baterai yang besar berkapasitas 4 kWh, cukup lama buat ngecasnya dengan charger standar yang hanya menggunakan daya listrik 500 watt ya. Klaim pabrikan sih dengan baterai ini bisa mencapai range maksimal 160 km per jam dengan mode high regen dan 140 km per jam dengan riding mode high torque. Ya mungkin itu di atas kertas ya, dengan riding santai. Nah kita coba nih, dengan riding normal tanpa eco riding. Bagaimana? Ternyata kami bisa tembus sekitar 100 km per jam plus minus. Lumayan lah bisa mengurangi range anxiety ya, bisa dapat segitu. Tapi kalau dibetot terus ya, kita tarik-tarik terus ya, kami pernah menghabiskan baterai penuh dengan hanya 60 km saja. Nah, jadi perhatikan juga kalau baterai di bawah 10%, tarikannya akan sangat dibatasi sampai hanya sekitar 30 km per jam saja. Jadi, tarikan memang enak, jarak tempuhnya juga jauh, tapi lagi-lagi selaras dengan gaya berkendara. Jarak tempuh maksimal bisa diraih kalau sabar dan riding santai saja. Begitu kita betot-betot, sering akselerasi, ya otomatis jaraknya berkurang. Apalagi Maka ini punya tarikan yang cukup kencang. Jadi ya pilihan ada di tangan kanan Anda. Ya jadi itulah teman-teman hasil kita nyobain motor yang paling enak ini katanya. Approve banget, motornya enak, riding posisinya enak. Walaupun ya menurut saya lebih enak lagi kalau stangnya agak tinggi sedikit. Kayak Vespa lah, dia stangnya lebih tinggi sedikit terus agak maju dikit. Itu pasti buat enak buat saya. Tapi kalau Anda nggak setinggi saya, mungkin posisi riding Maka ini udah cukup terdebes lah, cukup terdebes apa sih ya kan. Terus buat jalan tenaganya top, enak. Dia bisa sampai 105 km per jam dan nggak habis-habis tenaganya, linear banget. Dan buat yang paling saya suka adalah dia pada saat direm dia nggak mati mesinnya. Jadi ada beberapa motor listrik yang masih pada saat direm dia nggak bisa digas. Itu jujur saya nggak suka. Tapi motor ini mirip sama motor bensin bawaannya. Jadi nggak kaget, nggak kagok pada saat jalan pelan-pelan atau nyelip-nyelip. Itu motor ini enak dibawanya. Terus respon awal gas pada saat diam mau jalan itu juga nggak kaget, sehingga pada saat Anda pertama kali nyobain motor ini pasti buat Anda yang biasa naik motor bensin mau pindah ke motor listrik, nyobain ini deh. Ini enak banget, rasanya kayak motor bensin. Terus jarak tempuh juga oke, kita udah cobain, tapi ya ada tapinya ya. 160 km dalam tanda kutip Anda pakai yang high regen. Jadi siapa yang tahan naik motor ini 30 km per jam rata-rata. Jadi saya nggak pernah pakai high regen, rata-rata saya pakainya high torque. Karena saya masih punya range anxiety kalau naik motor listrik, jujur aja. Dan 160 km itu nggak akan bisa dicapai dengan mode high torque. Jadi kemungkinan ya katanya sih bisa 140 km, tapi pengalaman saya tadi udah kita bahas itu sekitar 100 km-an lah ya. Plus minus nggak jauh dari situ. Tapi kalau Anda betot motor ini sampai habis baterainya betot terus, itu paling cuma 60 km dengan cara riding yang sangat agresif.
Gitu kira-kira, Mas Bro. Suspensi enak, empuk banget, tapi kalau Anda berdua siap-siap mentok aja. Dan ini bisa di setel sebenarnya, tapi pakai spanner. Jadi kita belum bisa cobain karena saya nggak punya spanner. Jadi kalau buat riding sendiri ini motor enak banget. Tapi kalau begitu berdua riding untuk Anda dan pembonceng yang di atas 150 kilo, jadi siap-siap mentok sebelah belakangnya. Gitu aja deh. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton dan silakan tinggalkan komentar di bawah. Silakan subscribe ke Autorider kalau Anda perlu dan main-main juga ke website kami www.autorider.com dan semua sosial media kami di @autorider.com, baik di X, di Instagram, di TikTok, semuanya @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Baik.